Market Movers pekan ketiga bulan September 2020. Pekan ini, pasar keuangan akan mendapatkan market mover besar dari keputusan kebijakan moneter terbaru Bank Sentral Amerika Serikat, Jepang, dan Inggris, yang semuanya dijadwalkan pada hari Kamis. Selain itu, sentimen lainnya yang akan mempengaruhi pasar adalah perkembangan pandemi COVID-19, ketegangan Amerika Serikat dan Tiongkok, serta respon hasil negosiasi Brexit pekan lalu. Senin, 14 September, data ekonomi dari Jepang yaitu laporan produksi industri yang telah direvisi dan data aktivitas industri tersier yang dirilis oleh Kementerian Perekonomian, Perdagangan, dan Industri Jepang pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat akan menjadi data penting pertama pekan ini. Bila data dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang memicu pelemahan mata uang yen. USD JPY berpotensi naik. Selanjutnya di sore hari, perhatian pasar akan tertuju ke data produksi industri zona Euro untuk periode Juli yang dirilis pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Bila datanya lebih baik dari estimasi, ini berpeluang memicu penguatan Euro USD. Selasa, 15 September, pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Australia akan merilis notula pertemuan rapat kebijakan moneter mereka yang terbaru. Bila dalam catatan tersebut menunjukkan sikap yang pesimis atau dovish terhadap perekonomian, maka ini berpeluang memicu penurunan AUD USD. AUD USD berpeluang turun semakin dalam bila mendapatkan sentimen negatif dari perilisan data produksi industri Tiongkok periode Agustus yang akan dirilis pukul 9 waktu Indonesia Barat. Siang hari, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, fokus pasar akan tertuju ke data indeks upah dan tenaga kerja Inggris di tengah kekhawatiran pasar terhadap outlook no deal Brexit dan lonjakan kasus COVID-19 di Inggris. Bila data-data tersebut dirilis lebih buruk dari estimasi, ini berpotensi mendorong turun GBP USD. 3 jam kemudian, pukul 16 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke perilisan data sentimen ekonomi Jerman dan zona Euro periode September yang dirilis oleh ZOO. Jika kedua data tersebut hasilnya lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi memicu penurunan Euro USD. Selanjutnya di malam hari, pasar akan menantikan perilisan data indeks manufaktur wilayah New York yang akan dirilis pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila datanya lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpeluang naik. 45 menit kemudian, harga emas berpeluang mempertahankan penguatannya bila data produksi industri Amerika Serikat untuk periode Agustus dirilis dengan angka yang lebih rendah dari estimasi. Rabu, 16 September, Selandia Baru akan merilis data neraca berjalan untuk periode kuartal kedua pada pukul 5:45 waktu Indonesia Barat. Bila datanya dirilis lebih tinggi atau menunjukkan surplus yang lebih tinggi dari estimasi, maka dolar Selandia Baru berpotensi menguat. NZD USD berpeluang naik. Setelahnya, pukul 6.50 waktu Indonesia Barat, pasar akan melihat perilisan data neraca perdagangan Jepang untuk periode Agustus. Bila datanya menunjukkan defisit melebihi estimasi, ini berpotensi memicu pelemahan yen. USD JPY berpotensi menguat. Siang harinya tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke data inflasi konsumen Inggris yang menjadi salah satu data penting untuk mengukur tingkat kesehatan ekonomi Inggris. Bila datanya lebih tinggi dari estimasi, ini berpotensi memicu kenaikan GBP USD. 3 jam kemudian, yaitu pukul 16 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan perilisan data neraca perdagangan zona Euro untuk periode Juli. Bila datanya lebih rendah dari estimasi atau menunjukkan surplus yang lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan Euro USD. Malam harinya, para pelaku pasar akan menantikan perilisan data penjualan retail Amerika Serikat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu kenaikan harga emas. Selanjutnya, seperti biasa, tepat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para trader minyak akan menantikan perilisan data cadangan minyak mentah Amerika Serikat yang dirilis secara reguler setiap minggunya oleh Energy Information Administration atau EIA. Bila data menunjukkan adanya kenaikan cadangan, ini berpotensi menekan pergerakan harga minyak mentah. Kamis, 17 September, Bank Sentral Amerika Serikat akan merilis kebijakan suku bunga terbarunya pada pukul 1 waktu Indonesia Barat dini hari. Dan dilanjutkan dengan konferensi pers setengah jam kemudian oleh Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat, Jerome Powell. Bila Bank Sentral memberikan pernyataan yang cenderung hawkish atau optimis, ini berpeluang memicu penguatan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpeluang turun. Pagi hari, Selandia Baru akan merilis data tingkat pertumbuhan ekonomi untuk kuartal kedua. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi,
ini berpeluang memicu penguatan NZD-USD. Setelahnya, perhatian pasar akan tertuju ke data tenaga kerja Australia untuk periode Agustus yang dirilis pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, ini berpeluang menopang kenaikan AUD-USD. Masih tentatif, Bank Sentral Jepang akan merilis kebijakan moneternya hari ini. Bila mereka menunjukkan sikap yang cenderung dovish atau pesimis, seperti meningkatkan pelonggaran kuantitatif, ini berpeluang memicu kenaikan USD-JPY karena pelemahan yen Jepang. Selanjutnya di sore hari, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, perhatian pasar akan tertuju ke perilisan data inflasi konsumen untuk periode Agustus dari zona Euro. Bila datanya dirilis lebih baik dari estimasi, ini berpotensi memicu kenaikan Euro-USD. Sore hari, tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat, Bank Sentral Inggris akan merilis keputusan moneter terbaru di tengah outlook ketidakpastian Brexit dan lonjakan kasus COVID-19 di Inggris. Bila mereka memberikan pernyataan yang optimis atau hawkish dan tidak ada keinginan untuk memangkas suku bunga, ini berpeluang memicu kenaikan GBP-USD. Selanjutnya di malam hari, fokus pasar akan tertuju ke data ekonomi dari Kanada dan Amerika Serikat yang akan dirilis secara bersamaan pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari Kanada, perusahaan Automatic Data Processing atau ADP akan merilis data perubahan tenaga kerja Kanada di luar sektor pertanian. Bila hasilnya lebih baik dari estimasi, ini berpotensi memicu penurunan USD CAD karena penguatan dolar Kanada. Sementara itu, dari Amerika Serikat akan dirilis data indeks aktivitas manufaktur wilayah Philadelphia dan data klaim tunjangan pengangguran mingguan. Bila kedua data tersebut dirilis pesimis, ini berpeluang memicu pelemahan dolar Amerika Serikat dan harga emas berpeluang naik. Jumat, 18 September, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, pasar akan menantikan data ekonomi penting dari Jerman dan Inggris. Dari Jerman akan dirilis data indeks harga produsen untuk periode Agustus. Data ini adalah salah satu indikator data inflasi. Bila datanya lebih rendah dari estimasi, ini berpeluang memicu penurunan Euro-USD. Sementara dari Inggris akan dirilis data penjualan retail untuk periode Agustus. Bila hasilnya lebih buruk dari estimasi, ini berpeluang menekan turun GBP-USD. 2 jam kemudian, pasar akan menantikan perilisan data neraca berjalan zona Euro. Bila datanya menunjukkan surplus yang lebih rendah dari estimasi, ini berpotensi menekan turun pergerakan Euro-USD. Malam harinya, pasar akan menantikan perilisan data penjualan retail inti Kanada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bila hasilnya lebih tinggi dari estimasi, ini berpeluang memicu penguatan dolar Kanada dan USD CAD berpeluang turun. Setelahnya, perhatian pasar akan tertuju kedua data ekonomi Amerika Serikat yang akan dirilis bersamaan pukul 21 waktu Indonesia Barat, yaitu data leading index yang akan dilaporkan oleh The Conference Board, di mana data ini mengukur 10 indikator ekonomi untuk memprediksi kesehatan ekonomi Amerika Serikat di masa mendatang, dan data survei sentimen konsumen awal yang akan dirilis oleh University of Michigan. Bila kedua data tersebut dirilis lebih baik dari estimasi, maka dolar Amerika Serikat berpeluang menguat dan harga emas berpotensi turun. Berikut adalah jadwal market movers yang lebih lengkap untuk Anda perhatikan agar Anda tidak kehilangan kesempatan. Segera manfaatkan peluang tradingnya. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person Anda di MEFX. Terima kasih dan sukses untuk trading Anda. Nantikan Market Movers setiap minggu. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi pertama.